Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, sudah sepatutnya kita sampaikan sampaikan syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat pada kita, wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa untuk dapat bersilaturahmi dan bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Dan insya Allah dengan izin Allah kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah jamaah Hakatis yang dimuliakan Allah. Pekan lalu kita sudah membahas surat Al-Humazah. Maka pada pekan ini insya Allah kita akan maju ke atau kemundur ke surah berikutnya yaitu surat Al-Asr. Eh, Sekarang waktu sudah menunjukkan 05.36. Untuk itu waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhal Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama-sama kembali. Mudah-mudahan bersama kita ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Baik, kita akan bahas Quran surat Al-Asr. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, surat ini dinamakan surat Al-Asr, ya, demi waktu. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Dan surat ini terdiri dari 14 kata atau 14 kalimat dan terdiri dari 68 huruf. Ya, saya ulangi. Surat ini terdiri dari 3 ayat, sangat pendek, dan terdiri dari 14 kata, kemudian 68 huruf. Dan ulama seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini turun sebelum hijrah. Ya, ayat ini turun sebelum hijrah, yaitu di Makkah. Maka kenapa surat ini dikelompokkan dengan surah Makkiyah? Ya, surah Makkiyah. Baik, wal asr, demi masa. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.
illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, ya. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Mari pelan-pelan kita pahami wal asr, demi masa. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu, ya, orang-orang mukmin jika apa namanya bertemu, maka orang mukmin itu selalu mengucapkan surat ini. Ya, ketika hendak berpisah, membacakan surat wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kemudian mengucapkan salam. Maka disunnahkan, ya, setiap selesai pertemuan kita membaca surah ini. Ya, selesai pertemuan kita membaca surah ini. Bahkan ada satu hal lain, menurut Imam Syafi'i, lau tadabbarun nas hadhihi surata, ya, lawasa'athum. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasa'athum. Seandainya, kata Rasul, setiap manusia merenungkan dengan benar surat pendek ini, yaitu surat Al-Asr, niscaya hal itu akan mencakup untuk mereka. Ya. Atau artinya bahwa surat pendek ini sangat luas pemahamannya dan mencakup banyak hal. Andaikan tidak diturunkan 114 surat, maka surat ini saja sudah cukup. Ya. Nah, kata lau tadabbaran nasu hadihi as-surata lawasa'athum, yang kata Imam Syafi'i, seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencakupi untuk mereka. Menurut Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah, beliau berkata begini, maksud perkataan Imam Syafi'i bahwa surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal saleh, berdakwah kepada Allah, bersabar atas semua itu. Ya. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surat ini tanpa mengamalkan seluruh syariatnya. Nah, begitu kata Syekh Saleh Utsaimin. Baik, kita masuk ke dalam isinya. Wal asr, demi masa. Ini bicara soal waktu. Waktu ini begitu sangat cepat, ya, begitu sangat cepat, bahkan tidak terasa, ya. Dulu kita kecil, bahwa kita menganggap lama sekali, ya, kita akan tua nanti, mau begini mau begitu, itu lama sekali. Tapi ketika kita sudah berumur sekarang, kita seperti merasa baru kemarin, baru lalu, sekarang sudah seperti ini, gitu ya. Atau Ramadan lah, ya, sepertinya baru kemarin, ternyata sudah dapat separuh lebih. Ya, baru kemarin rasanya. Jadi waktu itu memang sangat cepat. Sampai ada ulama mengatakan al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu seperti hembusan nafas yang tidak pernah kembali lagi. Waktu itu seperti hembusan nafas yang tidak pernah kembali lagi. Ya, atau seperti orang Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau bukan kita yang memotong, maka kita akan dipotong. Ya, saya ulangi, kalau kita tidak memotong, maka kita yang akan dipotong. Jadi waktu ini begitu sangat amat cepat, ya, sangat amat cepat. Karena itu
Maka banyak pesan dalam Quran agar kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Misalnya dalam satu hadis dikatakan pada hadis Riyadhus Shalihin nomor 574. Hadisnya dari Ibnu Umar, Rasul berkata begini. Ini kata Rasul ya. Ibnu Umar menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibi wa yaqul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Jadi kata Ibnu Umar, maksudnya adalah Abdullah, satu waktu Rasulullah memegang pundakku. Lalu Rasulullah bersabda, kata Rasul, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Artinya kita ini seperti bepergian, orang asing dan kita akan kembali. Jadi waktu ini cepat. Atau seperti orang yang sedang mengembara. Ya, atau orang yang sedang menyeberang dari sebuah jalan. Jadi artinya bahwa dalam hidup ini singkat, cepat, ya. Dan dia tidak akan pernah terulang. Lalu kemudian Ibnu Umar berkata, "Idza amsaita fala tantadhiris sabah." Kalau engkau ada di pagi hari, mestinya jangan tunggu sampai sore untuk berbuat baik. Ya. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore untuk berbuat baik. Atau wa idza amsaita fala tantadhiris sabah. Kalau engkau ada di sore, jangan tunggu sampai pagi. Ayo cepat, waktu ini sangat sangat cepat sekali. Maka tangkap kesempatan yang Allah berikan. Khud min sihhatika limaradik. Maka gunakan sehat ini secara optimal untuk ketika kelak sakit kita tidak lagi optimal dalam melakukan kebaikan. Wa min hayatika limautik, dan gunakan hidup ini sebaik-baiknya untuk kelak kematian kita. Karena waktu ini cepat sekali dan dia tidak akan pernah berulang. Ya. Misalnya ada pesan dalam Quran, karena begitu cepatnya waktu kita nggak boleh menunda untuk berbuat baik. Misalnya dalam Quran surat ke-31 ayat 34 di ujung ayat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Tidak Allah Maha seorang pun mengetahui, Maha mengenal. yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Tidak tahu. Maka ayo jangan pernah tunda untuk melakukan kebaikan. Ya, waktu ini cepat, kita nggak tahu yang akan terjadi buat kita. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Ayo gunakan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan disia-siakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasul, di antara tanda baiknya orang Islam itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sayang, waktu ini untuk kita biarkan tidak manfaat. Karena waktu ini begitu sangat cepat. Begitu sangat cepat. Maka gunakan setiap kesempatan yang Allah berikan. Ya, maka ada pesan dalam Quran, kalau kita ingin jadi orang beruntung, ayo beralih dari berbuat dan berkata yang tidak ada gunanya kepada perkataan dan perbuatan yang penuh makna. Seperti misalnya dalam Quran,
Surat 23 ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sungguh beruntung orang beriman. Tapi tidak semuanya orang beriman beruntung. Siapa dia yang beruntung? Satu, orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Yang kedua, orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang nggak ada gunanya. Ya. Kenapa? Karena waktu ini cepat. Cepat sekali. Masa sih kita mau berbuat yang nggak ada manfaatnya? Kemudian kita mau berkata hal-hal yang tidak ada gunanya. Ayolah kita beralih kepada yang bermanfaat. Ya. Beralih kepada perkara yang bermanfaat. Berbuat yang bermanfaat. Berkata yang bermanfaat. Kenapa? Waktu ini singkat. Untuk kita abaikan begitu saja. Rugi nanti kita. Bahkan sampai itu ada ancaman ya. Menurut ulama, berteman itu salah satunya adalah diumpamakan seperti mengkonsumsi penyakit. Dan itu ya orang yang berteman dengan yang waktunya habis sia-sia. Jadi makin lama kita berteman dengan orang yang waktunya dihabiskan dengan sia-sia, maka makin kronis penyakit kita. Karena waktu ini singkat. Ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Karena itu ada pesan Nabi, Ightanim khamsan qabla khamsin. Ya. Kata Nabi, gunakan waktu 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Mumpung kita masih punya kekuatan, masih muda, sebelum nanti sepuh datang. Karena masih muda kita bisa optimal untuk berkreasi, berinovasi, tenaga masih kuat. Ya. Nanti kalau sudah sepuh, tenaga sudah mulai berkurang, ya, dan seterusnya. Maka mesti ada optimalisasi masa muda. Waktu ini cepat, nanti tiba-tiba kita sudah tua saja. Wasihhataka qabla saqamik. Dan gunakan waktu sehat ini untuk masa sakit. Jadi kita bayangkan ketika kita sakit itu tidak lagi ada optimalisasi dalam berbuat baik. Walaupun kita punya keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan, tapi ketika kita dalam keadaan sakit tidak akan ada optimalisasi. Misalnya sholat bisa berdiri, sudah tidak bisa berdiri. Misalnya baca Quran bisa kuat 1 jam, karena sakit sudah tidak kuat. Maka gunakan kesempatan waktu sehat itu untuk masa sakit, karena ketika sakit tidak ada optimalisasi. Wa ghinaka qabla faqrik. Yaitu masa kamu punya sesuatu, punya harta sebelum nanti datang kemiskinan. Dan kita tidak tahu harta itu bisa saja dicabut oleh Allah. Maka ketika kita masih punya segalanya, ayo ada optimalisasi dengan harta ini untuk lebih bermanfaat. Gitu. Kemudian wa faraghaka qabla syughlik. Mumpung kita punya waktu luang. Ya, punya waktu luang sebelum kita disibukkan nanti. Ya, maka ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Wahayataka qabla mautik. Mumpung kita masih hidup sebelum datang kematian. Ya, jadi hidup ini nggak lama. Maka gunakan kesempatan yang Allah beri ini, waktu ini sebelum kematian datang. Ya, jangan sampai seperti yang kemarin Ana jelaskan. Masih ingat ya Bunda, Bapak, Ibu, bahwa orang berteriak di neraka minta dihidupkan kembali karena masa waktu di dunia dia tidak melakukan kebaikan apa-apa. Dan Allah menjawab dengan, bukankah kami telah kasih waktu, umur, ya, kesempatan untuk mikir bagi orang yang mau mikir.
Tapi kalian tidak gunakan itu. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Surat berapa, Bun? Surat 35 ayat 37 ya. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Nah, kita tidak ingin keadaan kita seperti ini gitu ya. Mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana ya Allah Rabb kami, akhrijna keluarkan kami dari neraka. Lalu dia berkata, na'mal salihan, kalau kau keluarkan dari neraka, saya akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan apa yang masa hidup dulu saya lakukan. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah kasih umur panjang? Bukankah kami telah kasih kesempatan untukmu? Ya, untuk berpikir bagi yang mau mikir. Dan bukankah telah datang pemberi peringatan? Al-Quran, As-Sunnah, para ulama, para ustadz telah menyampaikan. Nah, inilah waktu itu sangat cepat. Ya, waktu sangat cepat. Ya, maka nanti semua yang melekat pada diri kita dalam kesempatan hidup ini kan semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, makanya ada hadis lain Rasul mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alah an arba. Ya. Jadi kaki manusia itu nanti di hari kiamat, Bapak Ibu, tidak akan pernah bergeming sampai nanti ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Pertanyaan pertama itu an umurihi fima afnah. Ditanya oleh Allah itu tentang umur, ya, tentang umurnya kemana saja dihabiskan. Tanya oleh Allah tentang umurnya kemana saja dihabiskan. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik orang itu orang yang panjang umurnya, baik amal solehnya. Seburuk-buruk orang adalah panjang umurnya tapi buruk amalnya. Allah sudah kasih kesempatan sebaik-baiknya tapi tidak digunakan dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah, tapi ya namanya hidup ya. Seringkali membuat kita lalai gitu. Seringkali membuat kita lalai dengan waktu yang Allah berikan. Makanya ada sindiran keras tuh dalam Quran, surat 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatim mu'ridun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Nah, ya ini menurut saya sindiran yang sangat luar biasa. Sungguh telah makin dekat bagi manusia perhitungan amal mereka. Mati, kiamat itu makin dekat. Wahum, dan mereka manusia fi ghaflatin, tetap dalam keadaan lalai dengan dunia ini. Mu'ridun, dan lupa atau berpaling dari akhirat. Padahal waktu ini sempit sekali. Sempit sekali. Cepat, ya. Nggak kerasa. Rasanya puasa baru mulai. Sekarang sudah lewat separuh sudah. Maka kalau kita tidak menangkap kesempatan yang Allah kasih, betapa ruginya kita. Ya, wal asr innal insana lafi khusr. Jadi kata Allah, demi waktu manusia itu rugi. Ya.
Innal insana lafi husar. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi karena tidak ada optimalisasi. Ya, tidak mau menggunakan kesempatan waktu yang Allah berikan dengan baik. Ya. Sehingga banyak sia-sia itu waktu. Habis. Padahal hidup tidak akan terulang. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dan bizaidun kaifa ihtimali. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Sedang dosa kita makin hari makin nambah. Lalu gimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Umur ini makin hari makin berkurang, sedangkan dosa makin hari makin bertambah. Lalu bagaimana kita kelak mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Ya, jadi waktu ini cepat. Ayo kita gunakan kesempatan yang Allah berikan nih. Ya, sebaik-baiknya. Jangan pernah lewatkan. Kalau kita tidak nanti rugi. Ya, cepat sekali waktu ini. Maka yuk kita tangkap sebaik-baiknya, kita gunakan kesempatan yang Allah berikan dalam hidup ini. Agar nanti tidak ada ketika kita dipertanggungjawabkan, kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Yang Rasul tadi katakan, takkan pernah bergeming kaki manusia ya di hari kiamat sampai nanti ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya yang ditanya adalah tentang umurnya. Ya, kemana dihabiskan tuh waktu yang Allah kasih umur itu? Manfaat atau tidak? Berguna atau tidak? Atau kita asik dengan kemaksiatan? Ya, kita lupa itu dengan akhirat. Nah, ini soal waktu. Ya, saya ingin menutupnya soal waktu ini sebelum saya jelaskan siapa orang yang tidak rugi menurut ayat ini dengan satu ayat Quran bahwa janji Allah benar, janganlah kehidupan dunia memperdayakan kita dan jangan pula setan memperdayakan kita. Quran surat Fatir 35 ayat 5. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Nah, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka jangan sampai kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Ya, jangan sampai. Ya. Dan jangan pula setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya. Nah, setan ini keren banget. Keren banget. Dia bisa menutup hal buruk itu dengan tutupan yang sangat indah. Apa namanya itu, Bun? Apa ya? Setan. Kamuflase. Nah, kamuflase. Saya tak pandai menggunakan bahasa yang baik. Jadi setan itu bisa mendesain perbuatan buruk tuh semuanya nampak indah itu. Itu yang dilakukan setan. Seperti misalnya dalam Quran surat 15 ayat 39. Allah menyampaikan begini. Surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini kan repot ya. Jadi kata Allah, qala iblis berkata, Rabbi, Rabbku kata si iblis, bima awaitani, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka dia berjanji, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajmain. Maka pasti akan aku tampakkan kejahatan itu bagi mereka di bumi terasa indah. Ya. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini mesti kita pahami ya. Jadi sekali lagi waktu ini cepat sekali ya.
waktu ini tak terasa, baru kemarin rasanya, ya baru tadi rasanya, baru yang lalu rasanya, tapi sekarang sudah seperti ini. Karena itu, yuk kita gunakan kesempatan yang Allah berikan waktu tak berulang. Ya, ada pesan luar biasa, tafarragh li'ibadati ya ibna Adam, kata Allah, wahai manusia, tafarragh li'ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Luangkan, 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 luangkan. Amla sadraka ginan, nanti aku jadikan dadamu cukup dengan urusan dunia. Wa asudda faqraka, dan akan aku tutupi kamu dari kekurangan. Wa illa taf'al, jika tidak ada waktu untuk meluangkan waktu beribadah, mala'tu yadaika syughlan, maka makin kubuat kau sibuk dengan urusan dunia. Walam asudda faqrak, dan aku takkan pernah menutupi engkau dari kekurangan. Nah, baik, ini wal asr. Penjelasannya saya mohon maaf agak sedikit panjang, ya, bahwa soal waktu itu penting sekali karena waktu tak berulang. Ya, maka kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya untuk menumpuk amal. Jangan sampai ada penyesalan nanti. Ya, karena kita tidak menggunakan waktu ini dengan baik. Ya. Baik, innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi ayat ini diawali bicara tentang rugi, tapi sesungguhnya ayat ini bicara keuntungan. Gitu ya. Jadi seluruh manusia itu rugi. Ya, ketika waktu tidak digunakan. Maka siapa yang tidak rugi? Yuk kita lihat dalam ayat ini. Yang pertama, illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman. Ya. Jadi orang sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, sepopuler apapun, ketika dia tidak ada iman, maka dia termasuk orang yang rugi, kata Allah. Ya, orang yang rugi. Nah, iman ini menurut ulama dalam tafsir ini dikatakan ya dilandasi dengan ilmu. Ya. Karena iman tanpa ilmu nanti mereka-reka. Saya kasih contoh. Kalau kita belajar tentang manajemen ketuhanan, ya. Dulu orang-orang tuh animisme, ya, tidak percaya Tuhan, kan gitu kan. Lalu kemudian tanpa ilmu dia meraba-raba. Oh, ini disembah batu, pohon, kuburan, keris gitu. Nah, itu kan berdasarkan tanpa ilmu. Jadi meraba-raba. Nah, iman yang benar itu dilandasi dengan ilmu. Jadi benar nanti imannya. Ya, tidak meraba-raba. Maka karena itulah ulama berkata, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, bahwa belajar agama itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ya, jadi belajar itu hukumnya wajib. Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, yajibu. Ya, kata Imam Ahmad nih ya, rahimahumullah, yajibu ayat laba ilma, ya, minal ilmi ma yakumu bihi dinah, ya. Jadi seorang wajib menuntut ilmu yang bisa membuat dirinya mampu menegakkan agama, ya. Karena tanpa ilmu itu nanti salah, ya, iman kita keliru. Dan karena tidak ada ilmu pula, iman itu menjadi bukan sekedar keliru, tervolusi juga nanti. Kan betapa banyaknya orang tak mengerti ini perbuatan syirik, akhirnya iman itu rusak. Ya. Jadi yang dimaksud bahwa orang yang tidak rugi itu imannya yang benar. Ya. Iman yang benar. Coba, makanya ada ayat dalam Quran itu misalnya pada surat Asy-Syura ayat 52. Surat Asy-Syura itu surat 42. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Surat 42 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, Ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ya Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak tahu apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu. Kamu tidak tahu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, ya, sebagai penerang. Nah, disinilah bahwa ikhwani wa ikhwati fillah, kita tidak bisa memahami iman dengan benar tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Maka iman yang didasari oleh ilmu, iman yang didasari oleh ilmu. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, la yazalul alim jahilan hatta ya'mala bi ilmihi fa idza amila bihi sarah aliman. Seorang yang berilmu akan tetap menjadi orang bodoh sampai dia dapat mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkannya, baru dia menjadi seorang berilmu. Jadi ilmu itu tidak hanya sekedar di pengetahuan, tapi bagaimana terimplementasi. Ya, maka sampai dikatakan tadi oleh Iyad bin Fudail bahwa orang yang berpengetahuan tapi tidak mengimplementasikan pengetahuannya, maka dia orang bodoh. Maka dia orang bodoh. Ya, jadi ilmu itu mesti diimplementasikan. Ya. Tadi dalam hadis yang saya baca di awal, yang saya sampaikan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, kaki manusia tidak akan pernah bergeming kelak di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Satu dari 4 itu an ilmihi ma fa'ala bih, yaitu ditanya tentang ilmunya, apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu tersebut. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman. Imannya dilandasi dengan ilmu. Alhamdulillah. Sehingga imannya itu benar. Karena iman yang tidak dilandasi dengan ilmu nanti jadi ngaco, ya, jadi ngaco. Ya, sampai Allah Rasul mengatakan, man arada dunya alaihi bil ilmi wa man arada al akhir alaihi bil ilmi. Orang menghendaki kehidupan dunia, ya ada ilmunya. Begitu menghendaki hidup akhirat juga ada ilmunya. Jadi sekali lagi, orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman dan imannya benar. Ya, imannya benar. Kenapa? Karena keimanan itu akan melahirkan banyak hikmah, banyak manfaat yang sangat luar biasa. Ya, orang yang beriman kepada Allah itu yang pernah saya jelaskan namanya atharul aqidah fi bina'i syakhsiyah. Buah daripada akidah atau buah daripada iman di dalam membangun pribadi-pribadi seorang muslim. Ya, bahwa iman itu akan melahirkan orang yang punya prinsip gitu ya. Maka dia tidak rugi. Orang nggak punya iman tuh nggak bakal punya prinsip. Ya, jadi orang kalau beriman tuh pasti punya prinsip. Ya, kalau ada orang mengatakan beriman tapi tidak punya prinsip, berarti imannya yang keliru. Karena iman tuh melahirkan orang yang punya prinsip. Quran surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, gitu ya, orang beriman,
Tsumastaqamu, kemudian dia teguh prinsipnya, meneguhkan pendiriannya. Kemudian dia istiqamah. Jadi orang beriman tuh mesti punya prinsip. Dia nggak gampang terpengaruh. Kalau bahasa orang kampung saya itu tidak mencela-mencele. Ya, dia punya sikap orang beriman. Karena dia tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini dilarang, ini tidak dilarang, ini diridhoi, ini dimurkai. Karena itu dia, ya. Jadi orang beriman itu lahir prinsip yang kuat. Dia tahu ini hak, ini batil. Ini diridhoi, ini tidak diridhoi. Ini diridhoi, ini dimurkai. Tahu. Tapi orang tidak ada iman tuh nggak punya prinsip. Nanti hidupnya mencela-mencela gitu. Ya. Makanya dikatakan orang kalau beriman benar tuh seperti pohon yang akarnya menghujam ke bawah. Tumbuh berdiri tegak di atas batangnya. Kan gitu ya. Saya ulangi, orang beriman tuh seperti pohon yang mengeluarkan tunasnya. Lalu kemudian berdiri tegak di atas batangnya. Dia punya prinsip. Itu dijelaskan dalam Quran tuh. Surat ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Jadi orang mukmin tuh mesti punya prinsip. Makanya orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Karena dari iman itu lahir prinsip yang kuat. Itu. Orang kalau nggak ada iman kan mencela-mencela ya. Kenapa orang begitu mudahnya terpengaruh oleh hidup? Begitu gampangnya ke bawah arus hidup. Karena sekali lagi nggak ada iman. Kalau iman dia kuat, dia prinsipnya juga kuat. Gitu ya. Prinsipnya juga kuat. Jadi ada gurauan ustadz itu siapa ya? Ada seorang ulama lah bergurau itu. Tapi keren menurut saya. Jadi ketika ada salah satu jemaahnya bilang, Ustadz, saya dapat hadiah. Kata ustadznya haram. Lalu dia bilang lagi, Ustadz ini hadiah. Haram. Kata ustadznya, haram lah itu. Banyak ustadz, haram juga. Berapa memang? Ada 400 juta. Lalu kata orang itu yang tanya, padahal nanti saya niat Pak Ustadz. 2 juta, 200 jutanya buat Pak Ustadz, 200-nya buat saya. Lalu mulai itu imannya hilang. Dia bilang, wah coba deh, kayaknya ini khilafiyah. Nah, artinya kenapa prinsip itu tidak muncul? Berarti imannya lemah. Imannya lemah. Orang masih korupsi, orang masih sogok menyogok, ya riswah, orang masih gratifikasi, ya orang masih sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, karena nggak punya prinsip. Kenapa itu jadi seperti itu? Karena imannya yang tidak ada. Kalau imannya ada, orang pasti punya prinsip. Ya, maka teman-teman sekalian, sahabat-sahabat agatis, orang tuh kalau yang tidak mau rugi adalah orang yang beriman. Kenapa? Iman itu melahirkan prinsip yang kuat. Ya, namanya istiqamah.
Yang kedua, iman itu akan membawa orang mendapatkan rasa aman dalam hidupnya. Dan selalu dalam proteksi Allah. Ya, jadi kenapa kita mesti beriman? Karena orang beriman itu nanti dalam hidupnya muncul rasa aman, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, dan kemudian dia dalam proteksi Allah. Ya, Quran surat ke-6 ya, ayat 82 kalau nggak salah. Iya kali ya. Surat 6 ayat 82 mungkin bunyinya begini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Monggo. Ya betul Ustaz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, kata Allah orang-orang yang beriman, yang imannya itu tidak dicampur dengan syirik. Artinya imannya itu betul-betul original. Ya, clean, bersih. Ya. Iman yang bersih. Ya. Jadi imannya benar, imannya bersih, clean gitu ya. Tidak iman tapi syirik juga. Tidak beriman tapi masih melakukan hal-hal mohon maaf ya. Syirik, tatayur, dan seterusnya. Tapi ini orang yang beriman yang imannya itu tidak dicampur dengan syirik ya. Imannya bersih, clean. Maka bagi orang yang beriman seperti itu, apa kata Allah? Bagi mereka itu rasa aman. Sehingga hidup ini penuh optimis, tidak pesimis, tidak dilanda ketakutan. Ya. Atau yang kata ulama itu dilanda dua penyakit namanya alham wal hazan. Hazan itu selalu meratapi masa lampau yang sudah terjadi. Kemudian ham selalu khawatir dengan masa yang akan datang. Nah, orang beriman nggak ada tuh. Dilanda meratap dengan kejadian yang terjadi di masa lampau. Kenapa? Orang beriman tuh tahu, idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amalu syaitan. Orang kata Allah, jika engkau ditimpa musibah, ini Nabi mengatakan, jika engkau ditimpa musibah, jangan pernah bilang, coba keputusan ini nggak gini, coba begini. Mungkin ini tidak terjadi. Tapi katakanlah ini qadar Allah. Jadi orang beriman tuh tahu, apa yang terjadi di masa lampau itu adalah ketentuan Allah. Ya, sehingga dia tidak perlu meratap dengan kejadian masa lampau. Ya, itu namanya hazan. Atau dia ditimpa penyakit ham. Ham itu selalu khawatir dengan masa yang akan datang. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana, anak saya gimana, keluarga saya gimana. Nah itu. Padahal kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satu makhluk bergerak di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin. Nah, berarti apa? Ayo kita percaya kepada Allah. Tugas saya hanya bekerja, berusaha, dan saya berdoa. Selebihnya ya udah serahkan kepada Allah. Usaha maksimal, doa yang optimal, ya. Itulah keimanan. Ya, makanya orang beriman tuh tidak rugi. Karena orang beriman tuh optimis. Ya, dia tidak dikuasai oleh penyakit ham, selalu khawatir dengan masa yang akan datang, dan hazan selalu meratap dengan kejadian masa lalu. Ya, orang beriman tuh menatap ke depan. Gitu. Muhtadun, dan orang beriman itu selalu dalam petunjuknya Allah, diproteksi oleh Allah. Ya, makanya orang yang gak rugi itu orang yang beriman. Bahkan orang beriman itu tidak hanya tenang dalam nikmat. Orang beriman petunjuk itu bisa terjadi pada semua hal yang tidak enak. Dia diberikan yang tidak enak, cobaan, ujian. Tapi imannya membawa itu semua menjadi petunjuk. Itulah nikmatnya jadi orang beriman. Quran surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu.
Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu musibah ya yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Lihat nih kalau ada iman. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi orang beriman itu cobaan aja membawa dia pada petunjuk. Cobaan saja membawa dia pada petunjuk. Apa yang membuat seperti itu? Keimanannya. Ya, keimanannya. Jadi kenapa orang tuh tidak rugi kalau dia beriman? Ya, satu, orang beriman tuh punya prinsip. Yang kedua, orang beriman itu akan selalu mendapatkan rasa aman dari Allah. Ya, yang ketiga, orang beriman itu selalu berada dalam petunjuk Allah. Bahkan sekalipun pada hal yang tidak enak, dia akan menjadi petunjuk. Ya. Kemudian orang beriman itu akan lahir apa namanya? Dalam hidupnya itu ketenangan. Yang nggak dirundung kegerusahan, kegusaran, kekhawatiran, ketakutan. Nggak. Karena dia merasa bersama dengan Allah. Dan segalanya dia kembalikan kepada Allah. Sehingga nikmat. Ya, Quran surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman hatinya itu tentram. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman? Karena iman itu membawa orang menjadi tenang. Makanya kemudian ada hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan, ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh mengagumkan orang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman itu akan selalu menganggap baik urusan apapun yang menimpa dirinya. Nah, itulah. Jadi iman itu membawa orang selalu berpikir positif dan selalu menganggap baik apapun yang terjadi pada dirinya. Baik itu kebahagiaan maupun kesulitan. Ya. Dan apabila dia ditimpa kenikmatan, dia bersyukur orang beriman itu. Kalau dia diberikan cobaan, dia sabar. Itulah kenapa orang beriman itu tidak pernah rugi. Ya. Karena orang beriman tuh, ya tadi, semua apapun yang terjadi, dia anggap baik. Ini loh, kenapa orang beriman tuh bisa menjadi tenang, menjadi bahagia. Kan iman itu membentuk hati. Hati yang terbentuk dengan iman itu, dia sudah siap tuh untuk menampung ketika dia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Dan ketika dia mendapatkan kesusahan dan cobaan, itu hati sudah siap. Dengan apa? Dengan iman. Orang kalau nggak ada iman, dikasih nikmat itu jauh dari Allah, dikasih susah apalagi. Jadi yang membuat kita menjadi dekat dengan Allah, ya, menjadi kita bersyukur, menjadi kita bahagia, lalu sabar, itu adalah keimanan kita. Ya, keimanan. Makanya yang tidak rugi yang pertama itu orang yang punya iman. Ya, orang yang punya iman dan imannya benar, ya. Maka dia tidak akan pernah rugi. Tapi orang yang tidak ada iman atau imannya lemah, ya pasti rugi. Ya. Lebih dari semua itu, orang beriman itu akan mempunyai kedudukan mulia.
Di mana? Di sisi Allah. Orang beriman itu akan punya kedudukan mulia di sisi Allah. Ya, Quran surat 8 ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ayo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Mereka itulah orang yang beriman dengan benar, kata Allah. Lalu ketika dia punya keimanan yang benar, maka baginya derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemuliaan. Kemuliaannya bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Insya Allah keren kan? Dan ampunan serta rizki yang mulia. Apa rizki yang mulia? Sebagian ulama mengatakan di akhirat surga. Ya. Nah, inilah anugerah bagi orang-orang yang mempunyai keimanan dengan benar. Dan banyak lagi ya iman itu. Iman itu akan melahirkan keberkahan bagi orang dalam hidupnya. Quran surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kata Allah, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman betul, bertakwa, maka Allah berjanji kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi orang yang beriman itu hidupnya akan penuh dengan keberkah. Makanya teman-teman sekalian ya dikatakan bahwa orang yang tidak rugi itu yang pertama adalah orang yang beriman. Kalau kita lihat tadi buahnya iman, Masya Allah, nikmat sekali orang beriman itu. Ya, nikmat sekali. Baik, sudah jam 6.32 ya, saya baru menyampaikan tentang orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Besok kita akan teruskan lagi tentang beramal soleh dan saling menasehati dalam kebaikan dan menasehati dalam sabar. Fadhal. Ya. Terima kasih Ustadz. Walaupun 3 ayat ternyata bahasanya juga panjang sekali Ustadz. Dalam arti kita baru seperempat dari yang disampaikan di dalam surat itu, yaitu mengenai bagaimana meningkatkan kualitas iman. Masih ada yang kualitas amal, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Masya Allah. Baiklah, untuk memperjelas pemahaman kita mengenai surat Al-Asr, baiklah, kami buka seksi tanya jawab. Silakan apabila yang ingin bertanya bisa langsung dibuka mikrofonnya. Silakan. Ya, Sigit mau tanya. Ya, silakan. Ustadz, dulu waktu kecil saya sekolahnya di sekolah Islam. Nah, itu setiap kali mau pulang kita selalu baca surat Al-Asr ini. Tapi sekarang kan kayaknya udah jarang banget ya ada orang yang habis pertemuan terus membacakan surat Al-Asr. Apakah boleh itu dibaca dalam hati aja? Itu pertama. Terus yang kedua, kalau sekarang kan semua majelis taklim setiap kali selesai itu yang dibacakan kafaratul majlis ya. Nah, itu apakah mana yang lebih baik sih sebenarnya? Karena ada juga ustadz yang mengatakan setiap kali pertemuan apapun sebaiknya membaca itu kafaratul majelis itu. Itu pertama. Yang kedua, mengenai tadi iman dan kemudian diikuti dengan amal soleh. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang agak yang saya selalu berpikir gitu Ustadz, bahwa agama Islam itu kan sebenarnya sudah sempurna ya disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan sekarang dengan berbagai macam media sosial yang ada, banyak banget ustadz atau ulama yang menyampaikan tausiah melalui berbagai sosmed itu gitu. Nah, sementara kita punya waktu kan juga sangat terbatas, apalagi yang masih kerja, masih aktif berkegiatan. Itu apakah nanti kalau ditanya apakah belum sampai padamu ajaran dari Allah dan Rasulnya gitu. Kan sebenarnya kalau kita mau cari di media sosial atau di
tidak harus melalui ini ya, tidak harus melalui pesantren. Itu kan banyak banget sebetulnya ilmu yang bisa kita pelajari. Sementara waktu kita terbatas. Nanti pertanggungjawabannya gimana ya Ustadz kalau kita belum mengetahui banyak hal gitu mengenai agama Islam ini. Kasih Wih, Ustadz. ini pertanyaan luar biasa pun. Jadi yang pertama, disunnahkan ya, kita itu setiap pertemuan itu sebelum kafaratul majlis baca surat ini. Jadi dua-duanya. Cuman kalau dulu kan kita bacanya suka teriak-teriak tuh. Jadi salah. Wal asri innal insana lafi husrin. Kan itu ya Bun ya. Jadi apa namanya wakofnya hilang. Iya Wal betul. Pasti teriak-teriak kalau anak-anak SD kan. Saya juga gitu Bun. Di pesantren. Udah saking senengnya sambil masukin buku. Wal asri innal. Waduh tak karu-karuan nih baca. Ya, tapi ya gak apa-apa namanya diajarkan kan. Sebenarnya enggak pernah ada yang salah ya. Karena dalam proses pembelajaran. Orang belajar itu keliru aja boleh kok. Namanya orang belajar. Ya, yang salah itu enggak pernah belajar keliru terus. Nah, itu bermasalah. Jadi benar Bun. Jadi setiap kita di penghujung pertemuan ya itu kita membaca wal asr innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baru kemudian ya baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebenarnya doa kafaratul majlis itu tidak hanya dibaca habis kajian, enggak. Ibu habis meeting, ya ibu habis ngobrol dengan teman-temannya. Baca itu ujungnya. Ya benar, menggabungkan antara surat Al-Asr dengan kafaratul majlis. Itu dibiasakan. Tapi Dibaca dalam hati boleh Ustadz. kalau bisa dibaca ya Bun ya. Artinya Didengar oleh maksudnya, dirinya sendiri. Kalau dalam hati bukan baca, ngegerundeng. enggak maksudnya kan ini kita teman-teman kita atau komunitas yang tempat kita habis meeting itu kan mungkin nggak ngerti atau Ya. ada yang non Muslim juga di situ itu gimana Ustaz? Bacanya didengar diri sendiri aja. Oh, oke. Ya, ulang innal insana lafi khusr. Kan enggak kedengeran ya. Baik. Baik, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya sering mengatakan kita nanti tak punya alasan di hadapan Allah untuk mengatakan tak sampai Islam kepadaku. Lalu dengan beralasan waktu saya sedikit karena sibuk dengan kerja. Lah, karena ilmu sekarang luas tinggal diklik udah muncul. Ya kan? Tinggal mau cari kajian bab ini tinggal klik muncul. Yang belum begitu paham pas kajian ditanyakan. Jadi nanti kita tidak punya alasan di hadapan Allah. Iya. Untuk mengatakan saya tak ada waktu. Tak sampai dakwah kepada saya. Tidak ada. Tidak ada alasan itu. Karena sekarang begitu mudahnya kita mengakses ilmu agama ini. Saat kita tak paham, kita tinggal tanyakan kepada ustadznya. Iya. Jadi kita nggak punya alasan nanti di hadapan Allah. Maka kalau begitu, yuk gunakan kesempatan waktu yang Allah kasih. Kita pulang kerja di mobil ya, kalau nggak nyetir bisa sambil dengarkan kajian, ya nggak ada alasan, nggak ada alasan. Nanti kita nggak punya itu alasan di hadapan Allah ya Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Ya, bukankah kami telah memberi usia kepadamu untuk berfikir bagi yang mau mikir. Dan bukankah telah datang tuh pemberi peringatan ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama. Menjelaskan media sosial sudah di mana-mana. Tinggal mau atau tidak. Gitu ya Ustadz ya. Bunda ya. Jadi nggak ada alasan nanti di hadapan Allah kita. Baik, wallahu a'lam. Mungkin juga ini dilihat usahanya ya Ustadz ya. Artinya mungkin kita udah berusaha nih cari ilmu sana sini, belajar sana sini, tapi masih ada aja yang belum kita ngerti dan itu kan kita udah berikhtiar gitu Ustadz. Boleh nggak kalau misalkan Orang tidak tahu karena dia belajar. Orang tidak tahu dalam keadaan belajar. Itu semua dimaafkan. Tapi orang tidak pernah mau tahu, itu bermasalah terus. Tidak mau tahu itu artinya tidak mau belajar. Apalagi sampai bilang begini, aduh ngaji makin repot, mendingan nggak usah ngaji deh. Kalau nggak ngaji kan semua jadi boleh. Itu namanya orang tidak mau tahu. Jadi kalau orang masih belajar, lalu ada keliru, belum tahu, maka itu dimaafkan. Karena dia dalam proses terus belajar. Yang jadi masalah, orang tidak ada dalam proses belajar. Maka itu namanya, bahasa saya gini, orang tidak tahu dimaafkan. Tidak mau tahu, tidak pernah dimaafkan.
Nah, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Buat Jelas. Bu Anita. Ustadz penjelasannya. Sekarang giliran Mbak Inayah, setelah itu Om Arsyad ya. Monggo Mbak Inayah. Terima kasih Mas Sigit. Afwan Ustadz izin bertanya menyambung pertanyaannya Anita. Kalau untuk setelah kita selesai membaca, setiap kita membaca selesai Al-Quran itu, apakah kita diperbolehkan apa? Kan katanya kalau bukan Shadaqaulahul Azim ya yang dibaca, tapi doa kafaratul majelis ini. Bagaimana Ustadz? Afwan ya, saya tidak pada posisi menyalahkan siapapun. Tapi memang habis baca Quran itu dengan membaca Sadaqallahul Adzim dicari dalilnya agak sulit. Ya, agak sulit. Ya. Apakah membaca kafaratul majlis? Sebagian ulama mengatakan iya. Tapi tidak membaca apa-apa pun tidak ada masalah. Tapi kalau membaca Sadaqallah memang agak sulit ditemukan dalilnya. Tapi saya tidak pada posisi menyalahkan siapapun ya Bun ya. Ya, gitu. Oke, Jawaban aku. terima kasih Allahu a'lam. Ustadz. Syukran Sama-sama. Ustadz. Wah, Oke, tadi Om Arsyad sudah membuka mikrofonnya. Silakan Om Arsyad. Ya, Ya, terima silakan. kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa topiknya hari ini Pak Ustadz. Saya ingin melanjutkan aja pertanyaan dari teman-teman tadi. Ini masalah pemanfaatan waktu ini kan luar biasa ini. Tadi udah dibahas. Tidak bisa memastikan besoknya kayak gimana, segala macam tadi. Dan kita nggak tahu di mana tempat kita meninggal. Pertanyaan saya tadi masalah tentang bacaan ini aja Pak Ustadz. Gimana, saya kebetulan yang sering mengamalkan begini Pak Ustadz. Kalau selesai ngaji, saya biasanya membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu ditujukan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Nah, hal-hal seperti ini gimana Pak Ustadz? Saya mohon masukannya. Terima kasih Pak Ustadz. Allah. Gimana ya? Saya ingin mengawali bahwa waktu ini memang cepat ya Pak ya. Ya. Jadi yuk kita tangkap sebaik-baiknya karena hidup kita sangat singkat, hanya sekedar 1,5 jam saja. Kata Allah, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kasih kalian tinggal di dunia? Qalu mereka menjawab labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari. Qala illa bistum illa qalila. Kata Allah, tidak, kalian tinggal di dunia itu hanya sebentar. Seandainya kalian ngerti. Tapi kita tidak ngerti. Ya, kemudian tadi pertanyaan, saya biasanya habis ngaji membaca surah Fatihah, gitu ya. Saya ingin menyampaikan begini ya. Setiap ayah Bapak membaca Quran, berarti kan Bapak sudah mengikuti sunnah Nabi ya. Maka Nabi pasti senang. Ya, Nabi pasti senang. Ya, terhadap umatnya yang mengikuti sunnahnya. Karena salah satu untuk mendapatkan surganya Allah adalah dengan mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, ya jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Mengikuti Nabi salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Maka dengan membaca Al-Qur'an Bapak sudah mengikuti Nabi. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan Bapak sudah mengikuti Nabi dan pasti Nabi sangat senang. Nah, kemudian orang tua kita, ya dengan kita mengamalkan kebaikan, dengan sendirinya orang tua kita dapat kebaikan. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustadz. Cukup Mas Om Arsyad. Hmm. Oke. Baiklah, sudah 6.44. Izin satu pertanyaan Ustadz ya. Oke. Tadi dalam tafsir yang disampaikan oleh Ustadz, yang poin yang ketiga dan keempat mungkin akan dibahas minggu depan, tapi mungkin saya ingin tanya dulu, yaitu dalam saling menguatkan dalam kesabaran dan saling menguatkan dalam kebaikan, Ustadz. Nah, saling menguatkan kan tentunya interaksi antara kita dengan teman-teman, dengan komunitas kita. Nah, terkait dengan itu, apakah dianjurkan untuk kita memiliki komunitas untuk yang kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran itu, Ustaz? Atau bagaimana menurut Ustaz? Makasih.
hidup ini kan satu, kita sebagai hamba di hadapan Allah, ya, dan kita sebagai bagian dari makhluk sosial. Sebagai hamba di hadapan Allah, kita wujudkan dengan apa? Ibadah. Sebagai makhluk dari makhluk sosial, maka kita berusaha bermanfaat buat orang lain. Kalau ditanya apakah kita harus cari komunitas? Dengan sendirinya kita berkomunitas. Karena kita makhluk sosial. Maka orang yang tidak rugi menurut Allah, ya, duribat alaihimud dilla aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kata Allah, kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada. Yang tidak hina kecuali adalah orang yang membangun hubungannya dengan Allah, yaitu ibadah, dan orang yang membangun hubungan relasi, ya, sesama manusia. Maka kalau lihat dalam Quran, salat itu selalu bergandeng dengan zakat, infak, dan sedekah. Artinya kita tidak cukup menjadi makhluk, menjadi hamba yang mewujudkan ritual kepada Allah, tapi juga kita harus menjadi orang terbaik dari bagian makhluk sosial, yaitu dengan diwujudkan, kalau ritual salat, kalau sosial adalah dengan berbagi. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan itu. Ya, maka kalau mau cari komunitas, ini besok agak panjang nih, cari komunitas yang saleh dan salihah. Karena komunitas salihin salihat itu akan mengingatkan kita pada kebaikan. Karena kata Nabi, almaru ala dini khalili, orang itu dilihat dari komunitasnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil, maka perhatikan berada di komunitas apa dia, berteman dengan siapa. Karena itu punya warna. Baik, mudah-mudahan manfaat. Makasih Ustadz. Kita tunggu minggu pekan depan untuk lebih detailnya. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi, boleh Ustadz, ini dari Mbak Budi. Apa itu? Mbak Budi silakan. Tadi sudah buka mikrofon. Enggak Pak, kebuka itu Pak. Kebuka. Oke, sekarang sudah 6.47. Seperti biasanya Ustadz ada kegiatan lain setelah ini, jadi mungkin kita akhiri kajian kita pada pekan ini. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Ustadz atas waktu dan ilmu yang telah berikan pada kita. Dan insya Allah pekan depan kita masih berlanjut dengan surah yang sama. Kemudian juga saya ingin sampaikan terima kasih pada Profesor Nani atas Zoom dan menjadi hostnya. Kemudian juga pada Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahan. Dan mungkin mulai pekan ini kita dawamkan untuk menutup majelis kita dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Asr dan langsung ke doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Kami jasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kamil ya semuanya. Terima kasih. Anto lagi di rumah sakit ya? Udah keluar Anto. Udah keluar teman-teman. Aku sekalian mau minta maaf lahir batin ya. Mau pamit. Linda, kita juga Insya Allah. Uji, semoga lancar umrohnya ya. Amin. Insya Allah. Doain ya Berangkat hari Linda. Jumat. Ya doain ya. Maaf lahir batin ya teman-teman ya. Saya juga pamit ya. Ada tugas lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nan, sehat ya Nan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan sehat ya. Amin amin. Ya. Semuanya. Pamit, matur nuwun. Baik, izin N ya, teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.